Pada video sebelumnya aku telah melakukan unboxing Samsung A52 5G kan, dan pada saat ini aku ingin mereview berdasarkan pengalaman yang aku dapatkan setelah menggunakan HP ini selama 1-2 bulan. Aku ingin mulai dari hal-hal yang aku sukai dari Samsung ini. Yang pertama adalah kamera. Kamera pada Samsung ini memiliki fitur yang sangat lengkap, bagus banget, banyak banget, sehingga ini akan memuaskan orang-orang yang menyukai videografi dan juga fotografi. Kan ada ya HP yang kameranya kualitasnya itu antara video dan foto itu berbeda, tapi di Samsung Galaxy A52s ini enggak, kualitasnya itu sama, mau baik video maupun fotonya. Dan memang fitur-fiturnya itu sangat lengkap, kayak ada filter Snapchat yang seru, juga filter kecantikan yang mempercantik wajah gitu kan. Ada juga mode lebar pada saat selfie di kamera depan itu ya, jadi ketika kita berfoto sama teman itu kayak luas dan cukup gitu untuk beberapa orang gitu. Ini contoh fotonya. Dan juga ada fitur Bixby Vision yang berfungsi untuk menerjemahkan teks. Ada zona AR juga untuk membuat stiker yang 3D. Juga ada 10 kali zoom, dan itu adalah salah satu yang paling bermanfaat dalam kehidupan menurut aku ya. Selain itu terdapat juga fitur-fitur lainnya yang seru juga. Ada seperti memperlambat, mempercepat, ada juga kamera makronya juga, ada juga settingan untuk yang pro juga. Pokoknya semuanya lengkap. Selanjutnya juga pada video itu ada pilihan resolusi yang lengkap dari mulai HD sampai 4K, dan juga dilengkapi oleh super steady dan settingan stabilisasi video gitu, sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman pengambilan video yang sangat menakjubkan. Dan satu hal lagi yang aku suka dari kameranya adalah kualitas pengambilan gambar pada saat low light atau minim cahaya. Karena aku coba nih, ini merupakan video yang aku ambil di tengah malam sekitar pukul 1, dan kalian bisa lihat itu detailnya masih kelihatan. Dan apa yang kalian lihat di video ini 11-12 pencahayaannya dengan keadaan aslinya atau suasana situasi aslinya gitu loh. Jadi memang sebagus itu kualitas low lightnya gitu, dan aku sangat puas dengan itu. Kemudian yang kedua, hal yang aku sukai dari HP ini adalah kualitas speaker dan audionya. Speakernya itu kenceng dan jernih, ngebass banget, pokoknya enak banget. Kalian akan mendapatkan pengalaman pendengaran yang sangat baik itu dalam memutar musik atau memutar film atau video gitu. Dan untuk audionya itu sangat kencang dan minim noise. Tapi aku sendiri untuk bikin video itu ditambah mic eksternal ya, untuk pengalamannya lebih maksimal. Tapi walaupun enggak, itu kalian udah cukup kok, karena memang sebagus itu audionya gitu. Apalagi ketika kalian menggunakan untuk merekam audio gitu. Tes inilah hasil audio dari Samsung A52s 5G tanpa penggunaan mic eksternal. Selanjutnya, hal yang aku sukai dari Samsung ini adalah user interface yang simple dan sederhana, sehingga mudah untuk dioperasikan dan mudah untuk diatur, juga tidak bikin pusing karena tampilannya itu sederhana gitu loh, dan simple banget untuk digunakan. Dan yang keempat adalah ketahanan baterai. Baterai di Samsung A52s 5G ini memang tidak besar kapasitasnya, sekitar 4500 ya, tetapi persentasinya tuh tidak mudah turun drastis. Dari 100% ke 99 aja itu kayak butuh 3 jam untuk turun gitu loh. Pernah aku kayak gitu. Jadi pas misalnya nih aku berangkat kerja kan 100%. Nah pas 3 jam kemudian aku cek itu tuh masih 100% meskipun datanya nyala gitu kan. Biasanya kalau data seluler nyala tuh kan turun drastis ya, ini tuh enggak. Dan juga
ketika misalnya pas istirahat nih HP udah 15% gitu. Wah, kan biasanya khawatir kan, karena biasanya setelah 15% sampai 1% atau sampai 0 tuh cepet banget. Apalagi dari 5 sampai 0 tuh kadang gak kerasa udah mati aja. Nah, aku gak pernah sampai mati gitu loh. Dari 15% sampai 0 tuh bisa sampai setengah hari baru habis gitu. Sehingga meskipun kita nggak bawa charger, kita tuh masih kayak nyaman-nyaman aja gitu. Yang penting kita menggunakan HP-nya secara normal, secara wajar. Sekarang kita lanjut ke hal-hal yang nggak aku sukai. Yang pertama adalah bodinya. Bodinya itu agak ringkih. Aku ngerasa kayak tebal dan berat. Juga tidak cocok untuk bermain Shopee, goyang Shopee. Karena apa? Karena ada komponen yang berbunyi dan bergerak. Selain itu juga sangat sulit untuk mendapatkan poin ketika menggunakan goyang Shopee. Tapi jika kalian menemukan komponen yang berbunyi dan bergerak ketika digoyangkan, itu kalian jangan khawatir karena itu bukanlah kerusakan. Aku udah tanya, ternyata itu adalah iOS yang terdapat pada handphone. iOS yang dimana berfungsi untuk menstabilkan pengambilan gambar atau video di kameranya. Ini memang hal itu agak mengganggu ketika digunakan untuk bermain goyang Shopee ya. Selanjutnya adalah masih mengenai body, desainnya itu aku ngerasa kayak biasa aja. Harganya itu udah tergolong menengah ke atas lah ya harganya, tapi kesan mewah dan wow-nya itu nggak aku dapet di HP ini. Berbeda dengan Samsung A7 2018 yang ketika kalian pegang dan ketika kalian lihat itu penampakannya itu bodinya keren banget, ganteng, elegan dan kerasa mewah gitu. Sedangkan A52s 5G ini enggak, jadi kayak biasa aja gitu. Dan selanjutnya yang tidak aku sukai adalah baterainya yang panas. Gak terlalu panas sih sebenarnya, cuman cukup risih untuk digunakan dalam waktu berjam-jam. Apalagi untuk orang-orang yang suka scrolling atau bermain medsos yang gak henti-hentinya, yang scrolling secara ekstrim atau main game secara ekstrim gitu ya. Ini bakal sedikit risih untuk digunakan berjam-jam. Tapi ada baiknya juga karena memang kita tuh seharusnya nggak terlalu ekstrim dalam menggunakan ponsel gitu kan. Jadi dapat diambil kesimpulan, hal-hal yang aku suka dari Samsung A52s 5G ini adalah pertama kameranya, kedua kualitas speaker dan audionya, ketiga user interface yang simple, yang keempat ketahanan baterai. Dan kemudian hal-hal yang aku tidak suka, yang pertama adalah desain dan bodinya yang agak ringkih dan biasa aja, dan yang kedua adalah baterai yang cepat panas. Tetapi sejauh ini kepuasan aku terhadap HP ini adalah sekitar 99%, karena yang 1% itu mengenai kepanasan bodinya ya. Tapi balik lagi, karena memang kalau kita mencari yang sempurna itu nggak bakal ada, karena produk buatan manusia itu gak mungkin ada yang sempurna. Jadi ketika teman-teman mencari handphone itu upayakan mencari yang sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk HP ini aku merasa kayak aku udah mendapatkan semua yang aku inginkan, aku mendapatkan semua yang aku butuhkan, sehingga aku tidak berpikir untuk mengganti HP dalam waktu 2-5 tahun ke depan kayaknya, kalau ini masih bagus kayaknya ya, karena ini juga HP-nya udah support 5G, sehingga ketika nanti 5G sudah masuk, sudah bisa digunakan di Indonesia, HP ini tidak akan ketinggalan zaman. Jadi begitulah review Samsung A52s 5G menurut pendapat aku berdasarkan pengalaman yang telah aku dapatkan selama penggunaan kurang lebih 1-2 bulan. Aku mohon maaf jika ada perkataan aku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Jika ada kritik dan saran ataupun pertanyaan, silahkan teman-teman
Tulis di kolom komentar, jika nanti aku bisa menjawab, aku akan menjawab, aku akan berusaha menjawab, tetapi jika tidak, aku mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesempatan lain, kita akan bertemu di video yang lainnya. Sampai jumpa dan bye.